alamin. Salawat serta salam kalau kami hadiahkan kepada junjungan para nabi besar dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus doa yang akan dibacakan oleh Ukti Wulandari dan Sari Tilawah Ukti Sari. Pada Uktina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru lahum 'adzabun syadid walladzina dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat. Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maka apakah pantas orang yang dijadikan merasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Shadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita lanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahdina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana husnil khatimah wa la
Sebelum melanjutkan kajiannya, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan kuesioner dari depan tadi, nanti sebelum tanya jawab itu bisa dikumpulkan dengan pengurus yang ada di dalam. Bagi yang belum mendapatkan kuesionernya nanti bisa diambil di meja absen. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan materi kajian rutin kita yang berjudul Gapai Hidayah yang akan disampaikan oleh Ustazah Trisula Zainab Baijuri kepada Ustazah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya hujan ya di luar ya. Soalnya ademnya sampai dalam ya. Sampai jawab salamnya pun masih lembut gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah lebih semangat. Tapi sunnahnya itu salamnya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu taman-taman surga yang Allah lapangkan jalannya untuk kita semua berhadir di sini. Alhamdulillah. Ini kita sudah masuk di bulan Zulhijjah ya. Ini sudah memasuki bulan Zulhijjah. Kita akan berlebaran nanti, yaitu bulannya berkurban Idul Adha. Ya insya Allah untuk tahun ini masih agak beda, yaitu masih suasana pandemi. Dan ini perlu menjadi kewaspadaan kita semua. Memang ada pengaturan tentang kumpul-kumpul ya. Makanya ketika kita berada di masjid diusahakan untuk jaraknya diatur agar tidak terlalu rapat, supaya ukhti fillah yang hadir menghadiri kajian, pulang dari kajian tetap dalam keadaan sehat wal afiat. Nah, boleh diatur dulu duduknya biar agak berjarak. Nanti kalau tahu-tahu ada satgas COVID kan, nah, jadi kita melaksanakan sunnah ya, yaitu menjaga kesehatan, itu termasuk melaksanakan sunnah. Baiklah, kita akan langsung masuk kepada Gapai Hidayah. Awalnya saya ingin menampilkan satu ilustrasi itu dari tayangan kartun yang cukup terkenal,
harap maklum ya, saya mainannya kartun karena dulu saya jadi pendamping setia anak-anak nonton kartun, ibunya juga nonton. Nah, secara saya juga suka film kartun. Nah, jadi film kartun ini yang cukup fenomenal mengajak anak itu untuk berpikir, yaitu tentang kartun Blue's Clues. Nah, mungkin generasi adik-adik ada yang kenal ya, petunjuk Blue. Blue itu adalah anjing yang berwarna biru. Kan nggak ada ya anjing warna biru ya. Nah, nggak ada juga anjing yang main detektif-detektifan. Nah, kita nggak usah mikirin itunya. Tapi di dalam film kartun Blue's Clues ini, dia mengajak kepada anak-anak itu untuk berlatih mengamati dan mencari petunjuk-petunjuk. Kadang Blue itu menempelkan cakarnya, bekas jejak cakarnya yang berwarna biru itu di buku. Kadang di atas buah, kadang di atas kursi. Itu untuk mengajak tuannya Blue, yaitu anak-anak kecil semuanya, untuk menjelaskan bagaimana apa yang dilakukan oleh Blue. Nah, kemana Blue? Nah, itu kemudian mencari petunjuk 1, petunjuk 2, petunjuk 3, sampai akhirnya ketemulah Blue itu mengajaknya kemana. Isinya hanya itu saja, cuma buat anak kecil itu sesuatu yang fun, yaitu mengikuti petunjuk yang satu dan petunjuk yang lain. Nah, ternyata ini Blue itu ternyata masih temannya Dora ya. Ketemu lagi sama saya antara Dora dengan Blue's Clues gitu. Karena ternyata kita kadang mispersepsi tentang hidayah. Yuk kita datang ke pengajian yuk. Kata teman kita bilang, doain ya supaya saya dapat hidayah. Nah, loh, bukankah saya ngajak itu adalah satu bentuk hidayah gitu? Bukankah flyer yang dibuat oleh panitia itu juga satu bentuk hidayah? Kok dia masih minta didoain untuk dapat hidayah ya? Ini hidayah yang mana gitu? Atau dia nggak ngerti sebenarnya hidayah itu apa? Nah, seringkali kita menemukan pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Apa saja? Yang pertama, pertanyaan yang paling umum diajukan itu adalah kedudukan hidayah itu di mana sih? Kan kita ini hidup di dunia, terus hidayah itu macam mana gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah orang kafir itu adalah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah? Makanya mereka tetap kafir gitu. Terus gimana? Nah, apakah orang yang pindah agama ke Islam itu karena mendapat hidayah dari Allah? Berarti Allah pilih-pilih dong kalau gitu. Nah, kan gitu ya pertanyaan yang kita sering nanya juga gitu. Kemudian hidayah itu atas kehendak Allah atau berasal dari usaha manusia. Nah, ini sebenarnya pembahasan yang terkait dengan pembahasan kita tempo hari beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang memilih ya, tentang memilih atau dipaksa. Yang ada dua lingkaran, yang manusia itu ada wilayah yang dikuasai oleh manusia dan ada juga wilayah yang menguasai manusia. Nah, ini lanjutannya. Ini lanjutannya. Kita akan kupas tentang hidayahnya. Dia ada di posisi mana sebenarnya? Kita lihat dulu ya. Pemahaman umum tentang hidayah dan kesesatan itu adalah atas kehendak Allah. Itu pemahaman umum. Bahwa kita sempat memahami ya seperti itu memang. Buktinya siapa yang dikehendaki Allah mendapat hidayah, maka dia mendapat petunjuk. Siapa yang dikehendaki Allah sesat, maka dia akan tersesat. Bukankah ayatnya bilang begitu? Nah, jadi kayaknya pernyataan kita yang tadi pertanyaan itu benar juga gitu. Nah, ini dalil-dalilnya. Quran surat Al-A'raf ayat ke-178. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Tuh kan, bener kan? Berarti
hidayah dan kesesatan itu atas kehendak Allah. Ya, ini makanya kita penting untuk ngaji ya. Penting untuk ngaji, penting untuk menghadiri kajian supaya apa yang kita baca dari Al-Qur'an itu tidak difahami secara kita sendiri. Yang informasinya itu masih kurang. Nah, ini nggak kurang kok. Ada 3 ayat loh. Ngomong hal yang sama. Jadi 3 ayat membahas, membicara tentang hal yang sama. Nah, kita lihat ayat yang berikutnya. Quran surat Al-Baqarah 272. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Nah, bener kan? Bener kan? Nah, gitu. Asik kalau diajak mikir tuh ya. Ini informasi tuh bener kan? Tapi ternyata belum tentu gitu. Kan pandemi gini kan juga asik diajak mikir ya. Dapat video satu, wah ini kayaknya bener nih. Dapat video lagi tuh kan bener. Dapat video lagi 3 hari tuh, 3 hari videonya itu gitu ya, kayaknya bener nih. Begitu hari keempat muncullah klarifikasi, waduh salah ternyata. Kan gitu kan? Nah, jadi kita lanjut ya. Ayat yang ketiga yang sering difahami bahwa hidayah dan kesesatan atas kehendak Allah adalah Quran surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Sampai sini pikiran kita itu kan benar, itu kuasanya Allah. Nah, kita lihat akibatnya. Nah, jadi akibatnya yang menyatakan bahwa itu adalah atas kehendak Allah, maka manusia yang mendapat hidayah dia akan menjadi baik, dia akan mendapatkan pahala dan masuk surga. Sementara manusia yang disesatkan Allah enggak dapat hidayah, menjadi jahat, mendapat dosa, masuk neraka. Maka pertanyaan besar itu pun muncul, di mana keadilan Allah kalau hidayah itu dari Allah dan dipilih untuk orang-orang tertentu? Terus apa yang membuat orang itu bisa bebas dari neraka? Akibat yang lain adalah manusia sengaja berbuat jahat. Kenapa? Karena disesatkan Allah. Wah, enteng sekali gitu ya. Karena merasa disesatkan Allah, dia tidak mendapat hidayah, merasa tidak bersalah atas kemaksiatan yang dilakukannya. Nah, dia menisbahkan itu menempelkan. Jadi kayak apa? Menyandarkan bahwa kezoliman yang dibuat oleh dirinya itu kepada Allah. Ya gara-gara Allah nih saya jadi begini. Makanya kemudian muncul, mohon doakan saya supaya saya dapat hidayah. Gitu. Subhanallah. Subhanallah itu diucapkan untuk sesuatu yang tidak baik. Artinya itu kan maha suci Allah. Allah itu tidak akan menzolimi hambanya. Itu sudah jadi janji Allah. Dalam Quran surat Fussilat ayat ke-46 dikatakan, barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Berarti ada yang salah di pemahaman kita sebelumnya.
dari memahami 3 ayat yang sebelumnya, yang seolah-olah itu ada di tangan Allah. Nah, dibantah oleh 1 ayat ini. Allah itu gak akan menganiaya hamba-hambanya. Nah, jadi kalau kalian berbuat amal soleh, ya itu pahalanya buat kalian. Kalau kalian melakukan kemaksiatan, dosanya pun untuk kalian sendiri. Terus buat Allah apa? Gak ada. Seluruh dunia ini maksiat sekalipun Allah gak rugi. Dan seluruh dunia ini taat semuanya, Allah gak untung. Terus kenapa gitu? Nah, jadi mulai kita kupas satu persatu. Hakikat dari masalah hidayah ini dapat difahami dengan ayat-ayat yang lainnya. Nah, inilah pentingnya, jangan hanya melihat 1 ayat kemudian mengambil kesimpulan. Kita harus melihat petunjuk-petunjuk yang lainnya. Persis kayak adegan di film anak-anak Blues Clues tadi. Kalau 1 petunjuk itu sudah langsung kita beraksi, maka kita tidak akan sampai kepada kebenaran. Karena kebenaran itu petunjuknya nggak cuma 1. Dan rangkaian petunjuk itu harus dikumpulkan dulu, difikirkan dulu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-27, katakanlah sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Dari lafaz ini itu titik poinnya ada di orang yang bertobat, kemudian Allah tunjuki jalan kepada dia. Gitu. Nah, sementara orang yang sesat itu dia pilih kesesatannya itu dulu. Jadi dia karena melakukan kesesatan tadi, Allah tidak memberikan petunjuk. Gitu. Kemudian Quran surat Al-Isra ayat ke-15, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Ini sama dengan Quran surat Fussilat tadi ya. Ya kita yang untung, kita juga yang rugi. Loh kalau gitu berarti itu kan kita yang milih. Kita yang mau berbuat amal soleh, kita juga yang memutuskan untuk maksiat kepada Allah. Kemudian ayat yang lain di dalam Quran surat Saba ayat ke-50, katakanlah jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat atas kemudorotan diriku sendiri. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 69, segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Jadi kalau orang yang menyesatkan orang lain itu sebenarnya dia sedang menyesatkan dirinya sendiri. Orang lain itu belum tentu percaya, gitu kan? Oh, dia sebarkan berita hoax gitu ya. Dia semangat 45 menyebarkan, tahu nggak gini. Orang lain itu cross check. Dia sendiri yang enggak cross check. Nah, jadi sebenarnya yang menyesatkan itu bukan dia menyelamatkan orang lain, tapi justru dia menyesatkan dirinya sendiri dengan menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar. Quran surat An-Nisa ayat ke-60, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Wah, ketemu konconya. Setan memang suka, memang niat mereka untuk mencari teman sebanyak-banyaknya. Dan memang sudah janjinya setan kan, saya akan menyesatkan seluruh hamba-hamba Allah. Dapat izin lagi dari Allah, silahkan. Kamu akan mendapati bahwa hamba-hamba yang taat kepadaku tidak akan mengikuti engkau, yaitu setan. Nah, jadi dari ayat-ayat yang ini sebenarnya kita bisa ambil satu kesimpulan. Karena ini berkata di ranah yang sama. Apa itu? Pertama,
manusia sendirilah yang mengusahakan petunjuk dan kesesatan itu. Manusialah yang menyesatkan dirinya maupun orang lain. Setan juga ikut menyesatkan manusia. Dari mana? Ada indikasinya. Qarinah itu indikasi, tanda-tandanya, ciri-cirinya. Orang itu jadi tersesat. Ada tanda-tandanya, ciri-cirinya, petunjuk-petunjuknya orang itu melakukan ketaatan. Itu ada semuanya. Nah, dikaitkan dengan hidayah dan kesesatan, dan juga ada kaitan yang tidak langsung, ini nanti akan kita bahas, itu kepada Allah. Bagaimana kaitannya itu? Nah, begini loh kaitannya. Hidayah itu ada di 2 lingkaran. Jadi hidayah itu bukan hanya di 1 lingkaran, yaitu lingkaran yang menguasai manusia saja. Tidak. Jadi ternyata hidayah itu ada di dalam 2 lingkaran. Di luar kuasa manusia, petunjuk-petunjuk yang ada di luar kuasa manusia berasal dari Allah. Dia adalah qadanya Allah, ketetapannya Allah, dan itu perkara tidak akan dihisab. Gitu. Jadi semua yang berada di luar kuasanya manusia tidak akan dihisab. Jadi kalau itu dari Allah, ya manusia nggak akan dihisab. Gitu. Kemudian yang kedua, hidayah atau petunjuk yang ada di dalam kuasa manusia. Itu berasal dari manusia, hasil usaha manusia, dan akan dihisab oleh Allah. Baru dihisab kalau ada kuasa manusia. Pokoknya kalau kita ada kuasa untuk memilih di situ, ada pilihan di situ, maka itulah yang akan dihisab. Hidayah itu sebenarnya telah turun kepada kita. Quran surat An-Nahl ayat 89. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Kan di Al-Baqarah juga ya, hudan, petunjuk, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitulah Al-Quran. Al-Quran itu hudan. Dan Al-Quran sudah diturunkan zaman dulu ketika Nabi Muhammad itu masih hidup. Terus jadi sekarang gimana? Ya berarti sudah sempurna, kan sudah turun gitu. Nah, ada hubungan tidak langsung. Ini yang tadi di sini nih. Nah, hubungan tidak langsung. Hubungan tidak langsung. Oh, ini ada yang hilang. Dinisbatkan, ini manusia ya. Nah, dinisbatkan yaitu nisbatul khuluq, hubungan penciptaan. Itu disebut sebagai hidayah khuluqiyah, khalqiyah. Hidayah yang Allah berikan kepada manusia tanpa kewenangan manusia. Jadi Allah yang menciptakan. Apa itu? Yaitu qabiliyah atau kecenderungan berupa akal yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Akal itu adalah hidayah khalqiyah yang Allah berikan kepada semua manusia. Semua manusia kan punya akal kan? Nah, inilah maha adilnya Allah. Semua dikasih perangkat yang sama. Apa itu perangkatnya? Akal. Jadi nggak ada Pentium 1, Pentium 2, yang lain Pentium 6 ya, yang ini Pentium 3. Enggak. Semuanya sama. Jadi ada akal di dalam tiap diri manusia, kecuali yang akalnya terganggu, yang akalnya bermasalah, maka kemudian kata Allah apa? Rufi'a kolam. Dia nggak akan dihisab gitu.
Nah, jadi kalau nggak ada masalah dengan akalnya, dengan proses berpikirnya, maka dia akan terus dicatat. Apa yang dicatat? Apa yang bisa difikirkannya? Ini boleh diminum atau enggak? Oh, kayaknya boleh. Dari mana bolehnya? Coba lihat aja. Ini dilihat labelnya halal segala macam. Terus dia tanya, ini boleh diminum atau enggak? Nah, itu proses berpikirnya manusia. Yang dengan akal ini mampu membedakan baik dan buruk. Kalau sekedar membedakan ya, bukan menghukumi. Jadi membedakan saja mana yang baik, mana yang buruk, itu manusia bisa. Perkelahian, itu manusia bisa bilang itu nggak baik. Kenapa? Fitrah manusia nggak suka dengan konflik. Itu bisa manusia membedakan ini baik, ini buruk. Ada yang ngebully, ada yang nggak memuji. Manusia itu bisa ngebully, itu nggak baik. Memuji itu baik, karena efek dari orang yang dipuji, dia bersemangat, kemudian dia mau melakukan yang lebih dari kemampuannya dia. Sementara yang dibully, yang tadinya bersemangat karena dibully, dia jadi nggak berani lagi untuk melakukan itu. Nah, jadi kecenderungan dalam diri dan watak manusia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dengan menggunakan akal manusia. Hidayah khalqiyah disebutkan di dalam Quran surat Al-Balad ayat yang ke-10, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Wa hadainahu najdain. Dialah yang memilih jalan itu, mau kanan atau kiri. Jadi Allah itu menyediakan, dan akalnya itu memahami mana jalan kiri, mana jalan kanan. Gitu. Quran surat Asy-Syams, dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ini loh yang fasik, ini loh yang takwa. Akal itu bisa membedakan itu, bisa memikirkan tentang hal itu. Fakta menunjukkan baik dan buruk menurut manusia itu bisa sangat berbeda. Ini kalau hukum. Kalau tadi kan cuman beda ya. Kalau cuman ngebedain bisa, tapi menghukumi ini baik atau ini buruk, manusia nggak bisa. Contoh, berpacaran itu baik atau buruk? Tergantung, ya kan? Tergantung apa? Kalau mendatangkan keuntungan, pacaran itu bisa baik. Makanya orang yang sekolah itu perlu pacaran. Kenapa? Supaya nilainya jadi bagus. Kan dulu begitu opininya, ya kan? Perlu punya pacar supaya jadi rajin belajar. Malu udah punya pacar, masa nggak belajar, nggak pinter. Kan dulu gitu opini sesatnya kan, opini sesat zaman sekolah dulu kan. Sehingga kayaknya pacaran itu nggak buruk kok, asal pacarannya baik. Gitu kan? Padahal emang iya, nah, kan nggak juga kan? Nah, jadi bisa sangat berbeda tergantung apa? Tergantung akalnya bisa memahami tentang itu atau enggak, bisa memahami tentang status hukum perbuatan itu atau enggak, gitu. Kayak kita dulu kan, sebelum kita hijrah, kita taunya kerudung itu nggak baik. Makanya kita nggak pakai. Tapi begitu kita udah tahu dalilnya, hadisnya, kecaman Allah dan Rasul terhadap orang-orang yang tidak menggunakan penutup aurat, kita jadi pakai. Dan nggak mau lagi untuk nggak pakai tutup aurat dengan sempurna ketika keluar rumah. Itu kenapa? Karena ada pemahaman tentang hukum menutup aurat. Membuat pinjaman bank baik atau buruk tergantung, ya kan? Kalau menurut manusia kan gitu. Kalau kita bikin survei kecil-kecilan, menurut Anda minjem sama bank itu baik atau buruk? Ya kalau kepepet gimana ya? Nah kan gitu jawabannya.
gitu kan? Bebas bicara itu baik atau buruk? Menurut WHO nih, menurut dunia barat, freedom of speech itu penting banget, gitu kan? Nah, hukuman mati itu baik atau buruk? Wah, ini kalau menurut HAM buruk. Kalau menurut HAM, kebebasan kepemilikan harta itu baik atau buruk? Nah, jika dikembalikan kepada manusia tentang status hukum baik atau buruk, maka kehidupan manusia akan hancur. Kan kayak sekarang kan juga gitu kan ya. Ada perbedaan tentang pandemi. Oh, itu konspirasi tuh. Gak usah pakai lah masker. Santai aja. Pokoknya kita jaga sehat saja. Akhirnya sudah hampir 2 tahun Indonesia belum kelar, sementara negara-negara lain udah mulai kelar. Bahkan Cina, tempat asal muasalnya COVID, tingkat kematiannya 1000 kali lipat lebih banyak Indonesia dibandingkan Cina. Gitu. Di sana nggak ada kematian, ada kematian anak kecil sedikit. Di Indonesia tertinggi di dunia kematian anak-anak. Jadi ini yang salah apa? Yang salah kita memahami fakta, memahami hukum. Bagaimana Islam sebenarnya mengatur ketika dalam kondisi pandemi, gitu. Nah, jadi gimana? Manusia memerlukan petunjuk tambahan. Enggak cukup cuman mengandalkan akalnya saja. Karena akalnya itu hanya mampu membedakan, bukan menghukumi. Jadi kalau mau menghukumi, dia harus tambah lagi informasinya. Dari mana? Dari luar dirinya. Karena ini menghukumi. Nah, muncullah yang namanya hidayah irsyad wal bayan. Apa itu? Nisbatul irsyad wal bayan, tuntunan dan penjelasan. Allah mengutus Rasul, Nabi Adam, Nabi sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 nabi diturunkan oleh Allah. Berbeda zaman, berbeda masa, berselang waktu yang berbeda juga. Buat apa sih? Untuk memberikan petunjuk langsung dari Allah disampaikan kepada nabinya, rasulnya, dan rasul menjelaskan kepada umatnya. Diutusnya rasul dengan membawa kitab yang di dalam kitab itu menjelaskan status hukum, mana yang baik, mana yang buruk, dapat dibedakan secara pasti dan menghilangkan perbedaan. Ini di dalam Quran surat Al-Baqarah 213. Nanti bisa dicek ya. Diutusnya Rasul itu dia dengan hujah yang kuat. Dibuktikan dulu, betul gak itu Rasul? Jangan-jangan cuma ngaku-ngaku. Ternyata terbukti. Dengan apa? Yang dibawanya itu Al-Quran. Al-Quran hanya datang kepada Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad adalah Rasul. Tidak ada azab sebelum datangnya utusan. Sebelum Nabi Muhammad datang, itu kan jedanya 600 tahun dengan Nabi Isa. Dan orang tuanya Nabi Muhammad itu sudah meninggal sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul. Maka hisab tentang jilbab, hisab tentang riba, hisab tentang yang lain-lain itu gak dihisab sebelum Nabi Muhammad menyampaikan hal itu. Kalau sekarang gimana? Kita hidup ini, hidup kita sekarang itu setelah Nabi Muhammad diutus. Berarti udah gak ada lagi bebas azab, gak ada. Jadi kita tuh lebih berat, ya kan? Berarti harus paham, harus ngerti petunjuk yang kedua. Kan petunjuk pertama sudah dapat kan? Begitu kita kemudian tumbuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mumayyiz. Ketika mumayyiz lengkap sudah software di dalam tubuh kita. Ketika akil balik
lengkap sudah kemampuan dia untuk berpikir dan dia bisa dikenakan catatan. Itu petunjuk pertama. Petunjuk kedua, irsyad wal bayan. Jadi petunjuk dan penjelas. Anak kecil, orang gila dibebaskan dari taklif. Kenapa? Akalnya belum. Jadi anak kecil akalnya belum sempurna, maka dia dibebaskan. Orang gila akalnya terganggu, jadi dia dibebaskan. Orang yang tidur akalnya lagi nggak bisa dipakai, kan lagi tidur, itu dibebaskan. Nah, betapa Allah itu maha adil. Sementara kita yang akalnya on, kita lagi bangun, melek, berinteraksi. Nah, ini baru dihisab. Gitu. Hidayah al-irsyad wal bayan disebutkan Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-7. Orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda kebesaran dari Tuhannya? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Kaum Bani Israel, banyak sekali nabinya, ya kan? Nah, kemudian ada lagi kaum Nasrani, nabi cuma satu, Nabi Isa. Sementara kita, kaum yang muncul setelah Nabi Isa ini sampai dengan akhir zaman nanti, itu menjadi umatnya Nabi Muhammad. Di dalam Quran surat Fussilat ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta atau kesesatan daripada petunjuk. Udah diutus nabinya, nggak mau ikut. Itulah kaum Samud. Quran surat Al-Isra ayat ke-15, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Itu yang tadi dikatakan enggak akan ada azab sebelum Nabi Muhammad diutus. Kita juga gitu, enggak akan dijatuhkan sanksi sebelum kita tahu. Kalau gitu saya milih enggak tahu aja deh. Nah, kan gitu ya. Tunggu dulu. Jadi peraturannya gini, kalau kita enggak tahu, kita tinggal di lingkungan yang semua orang gak ada yang tahu, satu pun gak ada yang tahu, maka kita bisa bebas. Tapi kalau di dalam lingkungan kita itu ada satu orang yang tahu, maka yang satu orang itu wajib menjelaskan kepada orang yang lain, dan yang lain wajib bertanya kepada orang yang tahu. Jadi gimana caranya biar bebas? Silahkan cari tempat di mana orang nggak tahu. Zaman internet sekarang, sampai ke pojokan manapun itu pasti tahu juga. Gak bisa lagi kita sembunyi. Bahkan di Mars saja itu udah bolak-balik kan, bolak-balik astronot kita tuh, ya kan? Nah, jadi mau kemana lagi ngumpetnya? Gak bisa. Jadi apa? Ya sudah, pelajari saja. Nah, jadi ternyata hidayah itu gak cuma satu. Hidayah kholqi, yaitu petunjuk pertama, ini diberikan kepada semua manusia. Yang kedua, hidayah irsyad wal bayan. Nah, ini mulai nih. Hanya orang-orang yang mau mengambil menjadi petunjuk, dia baru dapat hidayah. Kalau enggak. Jadi kalau dia enggak mau baca, dia enggak akan dapat infonya. Kalau dia enggak mau cari, dia enggak akan tahu, gitu. Jadi kalau dia enggak muslim, dia tidak akan mendapatkan petunjuk dan penjelas. Jadi akal inilah yang membuat seluruh manusia itu berpotensi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia beriman, dia akan mendapatkan wahyu atau petunjuk berupa al-irsyad wal bayan, yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu.
mempelajarinya, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Dengan mempelajarinya kita jadi tahu. Yang terakhir nanti itu adalah hidayatut taufik. Hidayatut taufik dia itu baru dikasih setelah orang itu mengikuti petunjuk dan penjelas. Jadi begitu stepnya ternyata. Jadi ketika teman kita berdoa, doakan semoga saya dapat hidayah. Ini yang mana yang dia maksud? Kalau akal kan dia udah punya. Dan itu hidayah untuk semua. Kecuali dia nggak pakai akalnya. Nah itu masuk kena surat Al-A'raf ayat 173. Balhum adol. Dia bisa lebih buruk daripada hewan. Lebih buruknya kenapa? Hewan itu nggak ada akalnya. Makanya dia buruk begitu. Melakukan kebiasaan buruk begitu. Perilaku-perilaku buruk begitu. Kenapa? Hewan tidak memiliki akal. Lah ini manusia punya akal, kok ia berperilaku seperti hewan yang enggak punya akal? Berarti kan jauh lebih buruk. Gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang hidayah taufik. Setelah hujah tegak, apa maksudnya? Setelah penjelas dan petunjuk, irsyad wal bayan, itu maksudnya setelah hujah tegak. Allah memberikan kebebasan untuk memilih jalan petunjuk, maka Allah akan mentaufikkannya, yaitu mempertemukannya dengan sebab-sebab datangnya hidayah. Nisbatut taufik, yaitu hidayatut taufik. Orang yang mendapatkan hidayatut taufik itu ciri-cirinya begini. Kemarin dia melakukan amal soleh, hari ini dia melakukan amal soleh lebih banyak lagi. Kenapa? Hidayatut taufik dia dapatkan karena itu dia bisa beramal soleh lebih banyak lagi. Itu tanda-tanda kita itu mendapatkan hidayatut taufik. Jadi kita itu mendapat petunjuk amal soleh berikutnya, dan kita tergerak untuk melakukan amal soleh itu. Makanya hidayatut taufik itu sebenarnya kita doakan setiap hari 17 kali di dalam surat Al-Fatihah. Kalau orang yang gak sholat, wajar dia tidak pernah mendapatkan hidayatut taufik. Anda aja gak minta, apalagi melakukan gitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu kita minta sama Allah, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Kemudian kita spesifik lagi, jalan yang mana? Yaitu kan disebutkan kan, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Kita spesifik di situ, dan bukan jalan orang-orang yang zolim, tapi jalan yang engkau ridhoi, jalan yang engkau cintai, jalannya orang-orang yang engkau beri petunjuk. Itu kita spesifik minta 17 kali dalam sehari minimal. Kalau kita sholat duha, kita sholat tahajud, kita lakukan sholat sunnah lain, tambah lagi kita minta, ya Allah. Itu Allah diminta sekali aja dikabulkan, apalagi 17 kali gitu. Jadi kalau masih minta, ya Allah berilah hamba petunjuk, ini benarkah dia suami saya, akan menjadi suami saya atau bukan? Waduh, berarti balik lagi ke petunjuk pertama, coba akalnya dipakai gitu. Maksudnya apa? Akalnya dipakai, irsyad wal bayan. Gunakan akal untuk irsyad dan bayan. Pahami lagi kriterianya apa. Ternyata kriterianya itu kata Rasul, kalau mau selamat pilih agamanya. Agamanya itu yang gimana? Nah, baca lagi. Yang sami'na wa ata'na, yang dia memang melakukan ketaatan kepada Allah. Namun setelah petunjuk yang kedua, irsyad wal bayan, masih ada nggak orang yang memilih jalan kesesatan? Masih ada. Udah dikasih petunjuk, dia baca, dia buka informasinya, dia dengar, dia simak, tapi dia tetap memilih jalan kesesatan. Maka untuk orang seperti ini, boleh nggak
Allah kasih sanksi ke dia. Boleh nggak? Boleh kan ya? Wajar. Kenapa? Petunjuknya sudah, penjelasnya sudah, tapi dia nggak mau ikut. Nah, akalnya ada, petunjuknya sudah, tapi dia ngotot, nggak mau. Jadinya gimana? Masa Allah nggak boleh kasih sanksi, gitu kan? Nah, jadi Hidayatul Taufik ada di dalam Quran surat Muhammad ayat ke-17. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Jadi ketakwaannya itu dibales sama Allah dengan apa? Kebaikan. Kebaikan apa? Petunjuk agar orang itu melaksanakan kebaikan berikutnya. Coba adik-adik rasakan sendiri. Ingat masa lalu ketika setelah hijrah. Jadi gampang gak melakukan amal soleh? Jadi lebih bersemangat kan? Yang tadinya jangankan sholat malam, sholat fardu saja itu lama baru dikerjain. Itu pun kalau ingat juga, gitu kan? Tapi begitu sudah hijrah, wah rasanya mana gitu kan? Mana amal soleh yang bisa saya kerjakan? Mana ibadah yang bisa saya kerjakan? Itu pengen dikerjain semua. Itu hidayatul taufik namanya. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69 Allah mengatakan, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi dia memang nyari, milih untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadi Allah kasihlah petunjuk. Gitu. Udah mulai paham ya? Oh, jadi letak ayat yang itu setelah yang ini. Nah, gitu. Setelah apa? Setelah akalnya dipakai dulu. Jadi akalnya dipakai dulu, barulah petunjuk-petunjuk itu bisa dilakukan. Quran surat Yunus ayat yang ke-9, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Jadi untuk yang ketiga itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Petunjuk yang pertama semua. Petunjuk yang kedua setelah beriman kepada Allah. Petunjuk yang ketiga setelah dia melakukan ketaatan. Itu grade-nya. Jadi grade-nya hidayah itu begitu. Level 1 semua dikasih. Semua dikasih. Semua kebagian gratis. Level 2 usaha dong. Gitu kan? Usaha dong, karena level 2 ini imbalannya lebih besar. Usaha apa? Gunakan level 1 akalnya. Ketika dia gunakan, masuk Islam dia. Kalau kita kan sudah alhamdulillah lahir dan besar di keluarga Islam, tapi tetap saja harus mengenal Allah dan mencari petunjuk Allah, irsyad wal bayan. Kalau kita nggak pernah ikut kajian, kita nggak akan seperti sekarang, ya kan? Nah, jadi kita naik ke level 2 itu ada effort yang harus kita keluarkan. Apa itu? Menggunakan akalnya, memahami fakta, memahami dalil. Sudah difahami, lakukan apa yang difahami tadi, baru bisa naik ke level 3, hidayatul taufik. Yaitu apa? Dimudahkan untuk melakukan amal soleh berikutnya. Jadi ketika kita mendengar teman kita, doakan saya dapat hidayah, husnuzon. Oh, dia mungkin minta didoakan biar akalnya itu terbuka, gitu ya. Hatinya lapang supaya bisa mudah memahami irsyad dan bayan hingga bisa naik ke level 3. Gitu. Jadi sekarang kita memandang teman-teman kita itu nggak langsung gitu ya. Siap, saya siap doain. Yuk kita doa bareng-bareng. Gitu. Jangan cuma saya yang doain. Kan dia minta doa. Insya Allah saya doakan, kamu juga doa.
Yuk kita doa bareng. Ya Allah, nanti dia gemeteran ngedengerin doa kita. Ya Allah, sahabat saya yang namanya ini, tolong lapangkan hatinya, pikirannya untuk bisa memahami agamamu ya Allah. Dia dalam hati, saya ngaji aja gak mau. Diaminin gak nih? Diaminin gak? Amin, kan gitu kan? Nah, jadi biar akrab sama temennya, biar dia gak takut untuk menghadiri kajian, kita akrabi dulu gitu. Jangan bikin, kamu tahu gak, kamu hidayah itu udah dapet loh. Bukan begitu gitu ya. Tapi kita semangati untuk yuk naik ke level 2, yuk naik ke level 3. Karena hidayah yang tertinggi itu adalah hidayah taufik. Nah, sementara yang memilih jalan kesesatan, menolak kebenaran, menentang Rasul, Allah tidak akan memberinya hidayah taufik. Jadi setelah dia dapat irsyad dan bayan, tapi dia tetap memilih untuk menolak, dia tidak akan mendapatkan hidayah taufik. Nauzubillahi min zalik. Allah justru akan menghukum mereka, tidak diberi hidayah taufik. Nah, itu yang dikatakan tadi di ayat-ayat sebelumnya, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang sesat. Itu karena dia memilih untuk sesat dulu, gitu. Yang menyebabkan dia tidak bisa mendapatkan hidayah taufik. Termasuk mereka yang memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan hidayah. Apa sifatnya? Enggak mau pakai akalnya, enggak mau membaca petunjuknya. Nah, itu namanya bertentangan dengan hidayah. Golongan yang tidak mendapat petunjuk Allah. Nah, inilah dia. Quran surat Al-Baqarah 264. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Itu dia milih sendiri ya. Quran surat Al-Maidah ayat ke-67. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Quran surat At-Taubah ayat ke-37. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Jadi kita udah mulai paham petunjuk yang mana yang Allah tidak berikan kepada orang yang kafir. Petunjuk yang ketiga, hidayatut taufik, itu gak dikasih. Karena syaratnya harus beriman dulu, melaksanakan perintah Allah dulu, baru dapat hidayatut taufik. Quran surat An-Nahl 107. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih daripada akhirat, dan bahwasanya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Quran surat Al-Maidah 108, kaum yang fasik. Quran surat At-Taubah ayat ke-24, kaum yang fasik. Quran surat At-Taubah ayat ke-80, kaum yang fasik. Quran surat As-Saff ayat ke-5, kaum yang fasik. Quran surat Al-Munafikun ayat ke-6, kaum yang fasik. Fasik itu apa sih? Fasik itu orang Islam, Muslim, tapi dia menolak syariat Allah. Fasik itu. Nah, lebih banyak lagi. Quran surat Al-Baqarah 258, zalim. Quran surat Al-An'am 144, kaum yang zalim. Quran surat Al-An'am ayat ke-51, kaum yang zalim. Quran surat At-Taubah ayat ke-16, kaum yang zalim. Al-Qasas ayat ke-50, Al-Ahqaf ayat ke-10, As-Saff ayat ke-7, Al-Jumu'ah ayat ke-5. Apa sih yang dilakukan kaum yang zalim? Kaum yang zalim itu dia tahu, dia tinggalkan, dan bukan cuma dia yang meninggalkan, tapi dia membuat orang lain meninggalkan juga. Itu zalim itu. Gitu. Lebih dahsyat ya. Nah, hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang tiga tadi ini. Nah, satu, Allah akan memalingkan hatinya dari kebenaran. Kenapa sih dipalingkan? Dikasih petunjuk gak mau, dikasih lagi gak mau, ya sudah belok. Allah tidak akan memberi petunjuk hidayah taufik kepada dia.
Allah akan mengunci hatinya dari kebenaran, dan yang terakhir Allah akan menutup hatinya dari kebenaran. Sumum bukmun umyum. Jadi tahapannya itu tidak kujuk-kujuk kemudian dia menjadi orang yang sumum bukmun umyum, enggak. Itu awalnya dia enggan, enggak mau melaksanakan ketaatan. Dia enggan, enggak mau melakukan kajian. Dia enggak mau dengerin kajian. Enggan-enggan seperti itu lama-lama berarti dia lebih memahami hal yang lain yang sebaliknya daripada hal yang ketaatan. Kan kita di dunia gitu ya. Kita itu akan dibikin sibuk untuk melakukan ketaatan, kalau enggak kita akan dibikin sibuk untuk melakukan kemaksiatan. Cuman dua aja. Dan memang kan kita bisa buktikan sendiri kalau kita lagi santai-santai, lagi nggak kuliah, lagi nggak kerja, anak-anak lagi pada tidur gitu ya. Coba ibunya ngapain? Tidur juga. Itu saya. Kan capek gitu kan. Awalnya tidurnya sebentar, nggak taunya anaknya udah bangun, ibunya masih tidur. Akhirnya waktunya habis untuk tidur, kan gitu. Awalnya cuma nonton Korea sekali-sekali. Kok ini seru ceritanya. Akhirnya terus. Akhirnya kita mengalokasikan waktu kita khusus untuk apa? Nonton film Korea. Episode ini udah habis. Dia main lagi loh di film yang lain. Iya, tonton lagi. Tanpa disadari dia sudah menghabiskan waktunya lebih banyak nonton film Korea dibandingkan melakukan kebaikan yang lain yang sebelumnya biasa dia lakukan. Nah, begitu juga dengan yang lainnya, baca novel. Awalnya cuma satu cerita, akhirnya lama-lama satu cerita ini gampang sekali selesainya, cepat amat gitu. Dia baca lagi. Nah, akhirnya sudah berjam-jam habis waktunya hanya untuk menikmati sesuatu yang mubah. Itu pilihannya ada di kita, mau uninstall atau terusin. Selama dia masih ada di handphone kita, maka kita akan ngelirik lagi. Tapi begitu sudah di uninstall, kita nggak bisa ngelirik lagi kan. Jangan diinstal ulang. Kalau diinstal ulang sama aja dong. Aplikasinya ada lagi di handphone kita nanti. Main game gitu juga. Awalnya relaksasi. Capek abis dakwah gitu kan, capek abis ikut kajian, pusing abis dengerin kajian, saya mau santai dulu. Mainnya main yang biasa saja, kayak misalkan main ngatur-ngatur kayak dulu zaman Tetris tuh, nyusun kotak, ada yang bentuk kursi, ada yang bentuk ini, kan asik ya. Main teng itu kan biasa saja, nggak ada adegan pornonya, nggak ada baju-baju minimnya, pokoknya aman. Main gamenya aman. Tapi ternyata asik juga main 2 jam 3 jam sampai begadang. Nah, kalau udah kayak gitu berarti harus cepat-cepat stop. Atau nanti kita bisa jadi kebablasan. Yang lain kita abaikan, tunggu, saya lagi asik main nih, tanggung. Bentar, tanggung. Iya, bentar lagi, nggak taunya sudah sekian waktu berlalu. Nah, kita akan sibuk dengan kemaksiatan jadinya. Jangan ya. Nah, berani menghentikan, berani menguninstall hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan amal-amal yang tidak mendapatkan pahala. Hukuman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Saff ayat kelima, maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ini lengkapnya. Surat An-Nisa ayat 155, bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran Al-Mutaffifin, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hidayah dan kesesatan manusia sendirilah yang mengusahakannya. Kesesatan tidak terjadi dari permulaan. Allah tidak mentaufik, Allah tidak memberikan petunjuk kepada manusia menuju jalan kesesatan. Jadi
Allah itu tidak memudahkan kita untuk melakukan kemaksiatan. Itu kita sendiri yang milih makin dekat, makin dekat, makin dekat. Akhirnya kita nggak melihat lagi ada penghalang-penghalang, pencegah-pencegah yang Allah kirimkan untuk kita. Udah nggak kelihatan lagi. Allah juga berkuasa menghilangkan hukuman apabila manusia mau bertobat dan mencari hidayah. Tidak pernah ada kata terlambat. Saya udah umur segini, masih bisa nggak saya tobat? Bisa. Saya udah sekian lama nggak pernah lagi melakukan ketaatan, bisa nggak saya kembali ke Allah? Bisa. Selama nyawa masih ada, maka kita bisa menggapai hidayah taufik. Gitu. Seorang mukmin wajib waspada, yaitu takut kepada Allah karena Allah akan menghisap setiap perbuatannya. Manusia juga sangat lemah. Manusia bisa tergelincir kepada dosa. Allah memerintahkan untuk selalu berdoa, memohon taufik pertolongan dan ditetapkan hatinya. Quran surat Al-Fatihah tadi. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Al-Mudatsir ayat ke-38 dan Al-Zalzalah 7 sampai dengan 8. Kita itu sekecil apapun melakukan kebaikan pasti akan Allah balas, dan sekecil apapun kita melakukan keburukan pasti akan Allah balas. Atas iradah Allah, tapi manusia tidak dipaksakan. Apa yang dikatakan atas kehendak Allah itu? Quran surat Yunus ayat ke-99, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Kalau Allah mau, Allah bisa. Semuanya itu gampang saja dijadikan beriman. Apa susahnya? Tapi kalau begitu berarti Allah maksa. Orang belum paham dipaksa untuk jadi taat. Terus buat apa dikasih akal? Kan gitu. Jadi manusia itu atas kehendak Allah, manusia itu punya akal. Atas kehendak Allah, manusia itu punya pilihan. Itu kehendak Allah. Surat Al-Kahfi ayat ke-29, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Siap-siap aja konsekuensi dari pilihan masing-masing. Ilmu pengetahuan. Nah, tetapi orang-orang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesesatan, itu karena dia nggak mau paham, nggak mau mempelajari ilmunya. Nah, jadi diabaikan ilmu itu. Tetapi orang-orang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun. Quran surat Ar-Rum ayat ke-29. Quran surat Al-Hajj ayat yang ketiga, di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap setan yang jahat. Jadi ada banyak orang-orang yang seperti itu. Tapi apakah itu jadi masalah buat Allah? Enggak. Itu jadi masalah enggak buat kita? Enggak juga kalau kita mengenali ilmu pengetahuannya. Kita enggak akan nyasar dari Islam kalau kita mengenali Islamnya. Kita bisa tersesat kalau kita enggak tahu jalan. Kan gitu. Kayak saya kemarin dengan pedenya mengikuti Google Map. Padahal saya tahu jalanan itu, cuman saya pengen ikut Google Map. Biasanya selama ini dia nggak nyasar, ternyata nyasar. Kesasar, muter, ketemunya di belakang komplek. Jadi harusnya kita buka dulu mapnya, kita lihat, oh dia ada di daerah ini, ya sudah lewat situ aja, gitu. Ini
agak-agak nggak pakai ilmu pengetahuan, pakainya kuping aja. Belok kiri, belok kanan. Ini nama jalannya apa pula, kok lewat sini lagi? Ya itulah pengalamannya. Bener, kalau nggak pakai ilmu pengetahuan, nggak ngenali Islamnya, kita pasti akan nyasar. Dijamin nyasar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ini sudah Allah berikan kepada kita. Ada langit, ada bumi, ada antariksa, semuanya itu supaya kita itu berpikir. Itu bukan aksesoris loh, gitu. Itu semuanya itu Allah ciptakan bukan sebuah aksesoris aja. Itu supaya kalian itu berpikir tentangku, kata Allah. Berpikir juga tentang aturan-aturanku. Berpikir juga tentang hidup kalian sendiri di akhirat nanti. Semuanya itu jadinya ditebar sama Allah sebagai petunjuk untuk kita. Jadi luar biasa. Sampai enggak ngambil petunjuk itu memang luar biasa. Luar biasa, enggak mau menggunakan akalnya. Nah, kita harus tampil beda. Gunakanlah akal kita. Ini doa-doa yang diajarkan, dan itu kita sudah biasa. Ada doa yang biasa diucapkan juga kan ya muqallibal qulub, ya kan? Jangan bolak-balikan hati kami ya Allah, tetapkanlah hati kami kepadamu. Yang dimaksud hati itu kalau bahasa Arab menggunakan kata kulub, itu yang dimaksud adalah akal. Tetapkanlah akal kami ini kepada petunjukmu ya Allah. Kalau sudur, nah itu baru tuh. Sudur tuh yang duk 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 duk, nah gitu. Nanti boleh dicari bahasa Arabnya ya, atau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Kalau berdoa bebas. Nah ini kesimpulan terakhir. Hidayatul khalqi adalah hidayah yang datang bersama penciptaan manusia. Yang dimaksud dalam hidayah ini adalah akal manusia yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan memahami sesuatu. Melalui akalnya inilah manusia memiliki kebebasan untuk berkehendak atau kebebasan untuk memilih. Bersamaan dengan diberinya hidayah ini, yaitu akal, Allah juga memberikan potensi baik dan buruk pada manusia sebagai konsekuensi kebebasan berkehendak atau kebebasan memilih. Betapa sayangnya Allah itu sama kita, sampai kita itu gak dipaksa sama sekali. Coba, terus kita masih nuduh Allah, ya Allah, betapa zolimnya engkau yang memaksa saya untuk mengikuti petunjuk ini. Itu kan berarti terlalu ya. Orang gak ada yang maksa kok, gak ada yang maksa. Tapi konsekuensi tanggung sendiri. Hidayah yang kedua adalah hidayah al-irsyad wal bayan. Hidayah yang diturunkan Allah dengan diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh manusia. Yang mana Al-Quran ini berfungsi sebagai guidance, petunjuk atau tuntunan bagi manusia dalam melaksanakan tugasnya di dunia sebagai wakil Allah. Jadi kita baru bisa memahami ketika ada yang mendoakan, ya Allah, nikmat Islam, petunjuk, nikmat iman, melakukan petunjuk. Jadi kita baru tahu, oh ternyata nikmat iman dan Islam itu maksudnya dua hal ini. Sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang paling nikmat, yaitu hidayatul taufik, yaitu persetujuan atau kemudahan yang datang dari Allah ketika seseorang menjalankan aktivitas mentaatinya dan menjauhi segala larangannya. Ketika seorang hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan maksimal, maka Allah pun akan memberikan taufik kepadanya agar dapat menjalankan ketaatan itu dengan lebih mudah. Makanya termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah itu kan ada ya, ada yang bilang ada 3, ada 7 gitu kan. Orang-orang yang dimudahkan Allah, orang yang ingin membayar hutang, orang yang ingin menikah, itu kan taat semua itu sebenarnya. Bayar hutang itu kan syariat ya.
nikah itu juga syariat. Maka Allah akan mudahkan orang-orang yang melaksanakan syariat Allah akan mudahkan berikutnya. Jadi niatkan saja, saya ingin melakukan syariat Allah. Perkara nanti berikutnya akan ada ujian, cobaan, badai, gitu ya. Kita sudah punya modal. Modal apa? Akal dan iman. Insya Allah apapun ujiannya, kita bisa menyelesaikannya. Nah, selesai. Habis. Ya, sampai sini penjelasan dari saya tentang ku gapai hidayah. Insya Allah itu adalah pilihan kita semua. Pilihan dari ukhtifillah semuanya untuk menggapai hidayah. Setelah dijelaskan tentang hidayah itu ternyata ada 3, ada level-levelnya, maka kita itu ingin tidak terus berada di level 1 saja. Ingin menikmati level 2. Kayak sekarang kan enak gitu ya, ngaji itu enak. Kenapa? Saya kayak punya lilin di jalan. Saya bisa lihat yang mana batu, mana lubang. Kalau saya nggak ngaji, saya kayak nggak punya lilin. Jadi kesandung lagi. Kenikmatan mengkaji Islam itu hanya didapatkan setelah kita menghadiri kajian Islam. Dan berikutnya akan ditambah lagi nikmatnya. Apa itu nikmatnya? Yaitu kenikmatan melakukan ketaatan kepada Allah. Dan secara nggak susah ya, kita bisa naik ke level yang ketiga, mendapatkan hidayatul taufik. Kalau udah begitu, Masya Allah, bolehlah kita ngomong, Insya Allah kita akan ketemu di surganya Allah nanti. Itu bagi orang-orang yang sudah paham bahwa orang mukmin itu nanti akan dikumpulkan lagi di surganya Allah. Kalau orang yang nggak paham, serasa surga punya dia, kan gitu ya. Padahal kan ucapan itu doa. Siapa juga yang pengen masuk neraka? Ya Allah, kita bahkan mau makan saja. Kalau sholat itu 17 kali kita baca Al-Fatihah, coba ya, besok coba ngitung. Untuk makan berapa kali kita baca doa mau makan. Ternyata lebih banyak daripada sholat. Jadi lebih banyak kita itu berdoa kepada Allah supaya azab benar dijauhkan dari api neraka. Kita itu lebih banyak mendoakan itu. Gitu. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah dan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ringan melakukan amal soleh. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Oh, ada. Sudah ada yang melambaikan kertas ya. Bukan melambaikan tangan, melambaikan kertas. Oh iya, sambil nunggu ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk, kita coba jawab. Masya Allah, kayak baca novel nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Afwan, Ana ingin bertanya, seperti yang Ustazah jelaskan tadi mengenai hal-hal yang kita pelajari dan kita ketahui tentang Islam, dan bagaimana jika kita tidak ingin mencari tahu tentang Islam tersebut, bagaimana hukum dosa bagi orang yang mengetahui dan bagi orang yang tidak ingin mencari tahu sama sekali tentang Islam. Beda dosanya. Jadi dosanya itu jauh lebih berat kepada orang yang sudah tahu ilmunya, sudah tahu hukumnya, tapi masih melakukan kemaksiatan. Itu dosanya jauh lebih berat untuk orang yang sudah tahu. Makanya ulama yang menyesatkan umat itu dosanya jauh lebih berat
daripada kita yang baru hijrah dan kemudian menyesatkan adik kita doang. Gitu. Jadi beda ya. Bedanya kenapa? Ilmu itu membuat seseorang itu seharusnya menjadi faham untuk taat kepada Allah. Tapi justru dengan ilmunya itu dia menyesatkan Allah secara sadar, itu Allah akan menyiksanya luar biasa. Jadi sebenarnya semakin kita faham, itu semakin kita takut untuk menyesatkan orang. Semakin kita paham, nggak gampang gitu loh. Cobain aja maksiat. Jangan. Itu kan kalau yang belum tahu. Kalau yang udah tahu pasti ngomongnya nggak, ya udah cobain aja, bukan begitu. Jangan, coba kamu pikir deh. Gitu dibujukin supaya jangan melakukan kemaksiatan. Kalau nggak tahu ya udah terserah kamu aja. Kan gitu kita kan. Nah, jadi memang antara orang yang nggak mau tahu itu dosanya dia nggak mau taunya saja. Dosanya itu kenapa dia nggak mau tahu. Tapi untuk orang yang sudah tahu tapi dia malah menyesatkan, nah itu 2 kali lipat. Gitu. Jadi berat banget kalau ada ulama yang justru diam terhadap kezoliman. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Itu beratnya luar biasa. Kita nggak sanggup. Gitu. Jadi jangan berkata sebaliknya. Itu orang yang berilmu saja begitu, mendingan saya nggak tahu. Enggak, dua-duanya nggak ada yang mendingan. Karena kalau urusan dosa, meskipun kecil, itu tetap dosa. Jadi nggak ada yang mendingan. Mendingan apa? Mendingan saya belajar. Jadi tahu kan, mendingan kita tahu daripada nggak tahu kan. Nah, jadi itu benernya begitu. Jangan pakai kata mendingan ke tempat yang salah. Mendingan saya nggak tahu daripada saya tahu tapi saya menyesatkan. Loh, kalau begitu ya mendingan tahu sekalian. Jadi nggak nyesatin, gitu ya. Prinsipnya diganti sekarang. Itu so yesterday gitu ya. Kemudian dari hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, izinkan saya bertanya. Ustazah, hidayah itu kan tergantung pada kita mau atau tidak. Lalu bagaimana dengan ayah saya yang hanya Islam KTP, tidak sholat atau puasa, malah doyan maksiat? Mohon maaf, dia hobi nonton film porno, bahkan main perempuan sejak saya kecil. Dan jujur saja, saya merasa marah, benci, bahkan jijik kepada ayah saya. Apakah berdosa jika saya merasakan emosi itu? Lalu apakah doa saya diterima oleh Allah agar Allah mengampuni ayah saya? Karena saya bingung seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa untuk kebaikan ayahnya, tapi Allah menjawab itu tidak boleh dilakukan karena ayahnya musyrik. Dan bagaimana sikap yang baik untuk menghadapi ini semua? Mohon bantuannya. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu tidak boleh mendoakan bapaknya karena bapaknya itu memang tidak beriman kepada Allah. Jadi setelah kematiannya kemudian didoakan, itu nggak boleh gitu. Kenapa? Karena dia wafat dalam keadaan tidak beriman. Kalau sudah tidak beriman, kita itu putus selamanya. Putus selamanya gimana? Secara nasab pun kita nggak akan ketemu. Untuk keluarga yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau dia beriman, setipis-tipisnya iman, dia wafat dalam keadaan masih muslim, meskipun dia banyak melakukan kemaksiatan, dia masih ada peluang untuk berkumpul lagi dengan kita di surga. Gitu. Jadi boleh nggak mendoakan ahli maksiat? Ahli maksiat itu maksudnya gimana? Dia muslim tapi suka maksiat. Boleh banget. Bahkan harus wajib. Kalau biasanya sehari sekali, lipat kali 2. Karena dengan doa kita itu bisa menjadi bisa menjadi Allah itu memberikan lagi pencegah-pencegah kepada orang yang kita sayang tadi. Ya Allah, cegahlah dia dari melakukan kemaksiatan. Nanti dibikin ada bosen melakukan kemaksiatan, ada enek gitu ya. Saya udah keseringan melakukan maksiat. Itu bisa didatangkan oleh Allah. Jadi dia berhenti sendiri gitu. Udah nggak mau deh gitu.
Meskipun awalnya dia suka melakukan maksiat itu, tapi berkat doa kita kemudian muncul rasa kok jengah ya melakukan maksiat. Nah, mulai dari situ dia bisa menyetop. Apalagi kalau dia terus-menerus melihat kita itu taat. Contohnya gimana? Boleh nggak, tadi kan ditanya, boleh nggak saya emosi sama bapak saya? Boleh, dari sisi apa? Nggak suka sama maksiatnya. Jadi kita boleh membenci kemaksiatannya, tapi bukan figur bapaknya. Jadi bukan orangnya. Kita nggak suka kemaksiatannya. Jadi gimana? Kalau kita nggak suka sama orangnya, kita ngedoain aja ogah. Kan gitu ya. Tapi kalau kita nggak suka sama perbuatannya, kita akan ngedoain orangnya untuk nggak berbuat begitu. Itu yang membedakan. Jadi kita tempatkan emosi kita itu pada tempatnya yang memang diharuskan. Kita itu harus membenci kemaksiatan. Kita harus tidak menyukai, bahkan kita itu menyetujui kezoliman saja nggak boleh. Jadi condong saja, maksudnya condong itu kan agak suka gitu ya. Condong itu saja nggak boleh, haram. Padahal saya nggak melakukan kezoliman loh. Saya cuman membiarkan dia saja melakukan kezoliman, itu aja nggak boleh di dalam Islam. Sehingga tempatkan emosi kita tidak suka tadi di situ, di perbuatan maksiat yang dilakukannya, perbuatannya. Saya nggak suka perbuatan itu. Jadi kita tetap bisa berbuat ihsan kepada bapak kita. Kita bisa tetap hormat kepada bapak kita. Dia itu kan sedang dibelenggu hawa nafsu. Jadi itu yang munculkan, ya Allah, bapak saya kesiannya masih ngikutin hawa nafsu. Nah itu kita doakan, salim tangannya. Iya, seburuk-buruknya dia melakukan kemaksiatan, dia tetap muslim kan. Orang yang misalkan bapak kita kafir saja kita tetap harus berbuat ahsan kan. Nah jadi tetap salim, itu akan menyentuh hati fitrah bapaknya kita itu. Fitrah orang yang kita sayang itu, ini anak saya benar. Meskipun bapaknya nggak demen gitu misalkan, nggak demen karena dia taat, tapi anak saya ini benar. Nanti akan ada titik ketemu gitu, bosan sama maksiat, mulai demen sama ketaatan. Dan dia yang dia ingat itu adalah kita. Anak saya yang satu ini, meskipun saya itu sedemikian luar biasanya, anak saya nggak pernah menunjukkan kebencian kepada saya. Dia sebel sama perbuatan saya, tapi nggak pernah menunjukkan ketidakhormatannya kepada saya. Nah itu akan membekas itu. Nah yang diperintahkan kan begitu. Jadi bencilah kemaksiatannya, tapi jangan benci orangnya. Sehingga kita masih bisa ringan mendoakan, ya Allah. Terus kalau kita lagi ada rizki, belikan makanan kesukaannya, kita doakan, kita berikan kepada orang yang kita ingin berubah tadi. Itu bapak kita, Pak, ini ada ini, silahkan Pak. Uang yang kita beli itu berkah dari jalan yang halal, sehingga kita harapkan keberkahan itu masuk ke dalam tubuhnya dan mulai melawan hawa nafsunya itu. Jadi mulai dari situ aja. Kalau minta ambilkan air, wah itu kesempatan untuk ngedoain. Ya Pak, sini saya aja yang ambilin airnya, saya aja yang bikinin kopinya Pak. Ya, kalau disuruh ambil minuman keras jangan mau, karena itu ada hukum syara, nggak boleh. Ambilin botol, enggak Pak, kalau yang itu saya nggak mau ambilin, Bapak ambil aja sendiri. Mohon maaf ya Pak ya, tapi bilang baik-baik. Mohon maaf Pak, tanpa mengurangi rasa hormat misalkan. Pakai ngomong begitu gitu ya. Pak, kalau air putih minta ambilin, kopi minta bikinin, saya bikinin Pak. Tapi kalau itu saya nggak mau pegang, saya nggak mau ngambilin. Udah jalan aja. Maaf Pak, salim gitu ya. Maaf Pak, yang ini saya nggak mau ikutan. Karena kenapa? Allah ngelarang Pak. Kan 10 kan, kalau terkait homer itu kan yang membawakan. Nah itu. Jadi kalau dia minta kopi ya bikinin aja sambil didoain, ya Allah mudah-mudahan dengan kopi ini bapak saya dibukakan pikirannya,
kemudian ditundukkan hawa nafsunya. Nah, itu terus lakukan itu. Ya, jadi Allah itu Maha menolong. Insya Allah tidak ada perbuatan baik yang akan disia-siakan oleh Allah. Perbuatan baik hanya akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Jadi setiap kita melakukan perbuatan baik, kita pikirkan saudara kita, orang yang kita sayang, itu yang masih melakukan kemaksiatan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan itu berimbas kepada dia, gitu ya. Semoga Allah meringankan dan memberikan pertolongan dengan segera. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan-amalan untuk menebus dosa maksiat atau zina. Apa Ustazah? Tobat. Jadi kalau zaman sekarang karena belum ada hukum Islam, kita nggak bisa minta ditebus di dunia. Ya Allah, rajam dong saya, mau minta rajam sama siapa? Jadi nggak bisa. Terus gimana caranya? Taubat, istighfar, sholat sunnah taubat. Kalau taubat itu kan dia harus mandi besar dulu ya, mandi besar, kemudian dia sholat sunnah taubat dan tidak diulangi lagi, gitu. Jadi tidak diulangi lagi, itu sudah menandakan dia taubat dan dia menjauhi, tidak mengulangi lagi, menjauhi. Nah, itu berarti tobatnya serius. Kalau dia mandi junub, kemudian dia sholat tobat, besoknya dia melakukan lagi, itu namanya belum tobat benar, gitu. Gimana kalau dia adalah seorang pelacur yang ingin bertobat, setiap malam dia sholat tobat, tapi besok dia melakukan lagi? Ya mudah-mudahan di salah satu doanya dia tidak lagi dikembalikan. Pokoknya apa yang bisa diusahakan. Kalau bisa kabur dari tempat itu, gitu. Dunia ini luas, bumi Allah ini luas. Rizki itu Allah yang atur, bukan di tempat itu rizki kita itu. Jadi kalau kita paham tentang konsep rizki, kita nggak khawatir, gitu. Mungkin kita akan kehilangan kenyamanan pastinya, gitu. Tapi itu halal, berkah. Jadi pergi saja. Pergi dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan. Karena perginya dia itu adalah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Setiap niat baik Allah yang akan menjadi pelindungnya. Nah, jangan putus-putus minta ampun kepada Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, bagaimana cara mempertahankan hidayah pada diri kita sementara di lingkungan kita kurang mendukung? Ya, kita semua berada dalam lingkungan yang kurang mendukung, ya kan? Karena ketika kita memutuskan untuk hijrah, kan keluarga kita belum hijrah. Ketika kita memutuskan untuk berubah, teman-teman kita belum berubah. Nah, berarti kita semua punya lingkungan yang tidak mendukung itu. Terus gimana caranya? Semua itu ada di diri kita, karena keputusannya itu di kita. Ketika kita konsisten untuk istiqomah, untuk terus berada di dalam petunjuk Allah, untuk bisa mendapatkan petunjuk dari Allah, maka konsistennya itu apa? Lakukan ketaatan. Jadi dimanapun lingkungan kita itu berada, di tempat manapun kita itu berada, kita tetap konsisten melakukan ketaatan. Itu nanti Allah yang akan merubah yang lain. Karena kita kan nggak mungkin kabur dari rumah cuman gara-gara apa? Dilarang menutup aurat, kan nggak bisa begitu. Jadi kita dakwahi, disinilah ada dakwah. Jadi ketika kita melakukan ketaatan, kemudian kita melakukan dakwah juga kepada lingkungan kita, itu nanti akan berubah sendiri. Entah mereka menjauh atau mereka berubah. Yang jelas kalau lingkaran kita semenjak kita memutuskan untuk hijrah, maka lingkaran kita itu sebenarnya sudah berubah.
kita akan dikelilingi satu persatu dengan orang-orang yang baik yang menguatkan kita. Mungkin itu masih di luar rumah kita. Nanti kita akan dipasangkan dengan suami yang baik. Itu kan berarti kita keluar tuh kan, keluar dari rumah kita, membentuk keluarga sendiri, keluarga suami yang baik. Pokoknya tetap jadi baik aja. Tetap jadi baik, nanti keluar. Bisa keluar lewat situ, atau justru ketika kita menikah misalkan, ini yang seperti saya alami, saya mengira sayalah yang bertanggung jawab untuk merubah keluarga saya. Pada waktu saya belum menikah, pada saat saya waktu belum menikah, saya ikut pengajian, kemudian ya memang seharusnya begitu, sayalah yang mendakwahi keluarga saya, bukan orang lain. Tapi ketika saya menikah, saya berharap suami saya ikut membantu saya merubah keluarga saya. Ternyata saya pindah pulau. Jadi karena pindah pulau, keluar dari Jakarta, saya nggak bisa mendakwahi keluarga saya, suami saya pun nggak bisa, karena kita tinggal di tempat yang berbeda. Ternyata Allah memberikan petunjuk-petunjuk yang lain, hidayah-hidayah dari orang lain, bukan dari saya. Saya hanya mendoakan saja. Dan ternyata alhamdulillah, begitu saya pindah gitu ya, itu masih terngiang di benaknya keluarga tentang aktivitas saya. Jadi ketika saya nggak ada, mereka masih ingat dan mereka berusaha mencari aktivitas itu sendiri. Ibu saya ikut pengajian, ternyata pengajiannya itu sama apa yang biasa saya omongin. Ini kan anak saya pernah ngomong gitu. Nah, akhirnya ibu saya ikut pengajian, kakak saya ikut pengajian, adik saya ikut pengajian. Itu mereka pilih sendiri. Tahu-tahu lebaran saya pulang, udah pakai kerudung semua. Masya Allah. Nah, itu kan jadi semangat kita kan. Nah, disitulah. Jadi jangan merasa kitalah yang mengantarkan hidayah ke mereka. Enggak. Hidayah itu di tangan Allah. Jadi fokusnya itu ke kita, tetap jadi baik, tetap berusaha untuk taat, maka kemudian doakan orang-orang yang ada di sekitar kita tadi yang belum merengkuh hidayah nomor 2. Kan kalau hidayah nomor 1 udah dapat ya, nomor 2. Jadi doakan mereka mendapatkan hidayah irsyad wal bayan, dan doakan juga supaya mereka pasti hidup bersosialisasi, pasti ada kebaikan yang mereka lakukan ke teman-temannya, ke keluarga besarnya dia juga. Nah, kebaikan itu kita doakan, semoga Allah memberikan hidayah taufik sehingga dia terus lagi melakukan kebaikan lagi. Akhirnya ketemu lagi dengan kita. Alhamdulillah udah pakai kerudung sama seperti kita. Itu gara-gara kita pun terus mendoakan dia. Jadi jangan musuhi, jangan anggap musuh lingkungan yang belum kondusif tadi. Itulah ujian dakwah kita. Itulah ujian kita untuk mengasah kita menjadi tetap baik. Dan salah satu tips agar kita tetap terasah kebaikannya itu adalah kalau dia ilmu, maka ketika kita sudah menerima, sampaikan. Itu ilmu. Begitu kita bisa menyampaikan, berarti di saat yang sama kita itu bisa paham. Tapi kalau kita ikut kajian hanya disimpan sendiri, pulang kajian gak pernah ngomong sama orang, diem, minggu depan datang lagi, diem lagi, minggu depan datang lagi, diem lagi, kita gak akan pernah paham. Gak akan pernah paham. Kenapa? Karena ilmu itu baru teruji ketika dikeluarkan. Gitu. Makanya saya senang kalau ada undangan ngisi kajian. Alhamdulillah, peluang besar untuk saya mengetes pemahaman saya, untuk menguji pemahaman saya. Karena ketika saya menyampaikan, saya harus bikin resume kan, bikin PPT kan. Berarti saya harus belajar dulu gitu. Terus kalau adik-adik gimana? Kita bisa ngobrol sama temen. Gimana? Ngobrol lewat WhatsApp aja yang ringan-ringan gitu kan ya. Ngobrol di sosial media, kasih komentar yang bagus-bagus. Terus berani menjawab postingan. Misalkan postingannya agak-agak gitu ya. Kita jawab aja tapi dengan yang baik. Kita mikir dulu ini kalimatnya gimana ya. Kan kita mikir kan gini, kadang temen itu kan ada yang akrab, ada yang enggak akrab. Kalau yang akrab kan kita bahasanya udah enak ya. Negur, salah tuh postingannya, jangan gitulah. Kan harusnya gini. Nah, itu kan enak. Terus kalau yang gak akrab gimana?
ya pakai kalimat yang membuat akrab. Mohon maaf ya, saya kasih nasihat. Mohon maaf ya, saya komentar. Biasanya saya nggak komentar. Jadi gini loh, nah gitu jelasin. Jadi pengantarnya itu yang enak, gitu. Ya, mungkin itu. Udah habis pertanyaannya? Udah jam 3. Udah jam 3 juga. Sekarang asarnya jam 4 ya. Jadi kita agak santai. Agak santai. Baik, mungkin itu yang bisa saya kasih tips. Untuk ilmu itu disampaikan, untuk nafsiyah itu dilakukan. Jadi nafsiyah itu adalah perbuatan, ilmu itu akliyah. Nah, untuk yang kita fahami hukum-hukumnya, nas-nasnya itu kita sampaikan supaya itu melekat ke dalam diri kita. Untuk kayak sholat duha, kan kita nggak ngomongin status hukum sholat duha aja, tapi kita lakukanlah sholat duha itu. Nah, itu yang dikatakan nafsiyah, lakukan. Jadi nafsiyah itu pengamalan dari hukum syara. Jadi untuk hukum syara'nya lakukan, sampaikan, dakwahkan. Itu yang akan menjadi penjaga kita untuk terus mendapat petunjuk dan bisa istiqomah. Makanya kalau yang sampai hari ini ikut kajian tapi belum punya kajian intensif, nah kejar itu tuh panitia-panitia Momo. Mbak, Kak, saya mau ngaji juga dong yang intensif. Nah, itu boleh ngejar tuh. Nanti panitianya boleh dikejar ya. Supaya apa? Karena dengan kajian intensif kita akan memahami Islam lebih detil, lebih rinci, dan lebih mendalam. Itu saja dari saya. Saya serahkan kembali kepada ukhti moderator. Baik, jadilah Ustazah ilmunya. Semuanya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan materi kajian ini, dan semoga Allah memudahkan hati kita dan Allah memudahkan kita untuk menjalani dan membuat syariat ini secara apa. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara. Anak selalu berjanji mohon maaf apabila ada salah kata. Dan sebelumnya nanti kuesionernya tadi yang belum diserahkan ke panitia